Oke, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Latar belakangnya ada globalisasi, e-commerce yang kita ambil Shopee, dan modelnya TAM, penelitian terdahulu, dan analisa jalur. Next. Untuk pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin meningkat, terutama di Indonesia. Di sini dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin meningkat. Next. Untuk perangkat yang digunakan seperti laptop, PC, smartphone, dan lain sebagainya, yang kegunaannya itu komunikasi, informasi, dan juga dapat digunakan untuk belanja online. Next. Untuk Shopee sendiri itu menggunakan customer to customer e-commerce yang menggunakan sistem kegiatan jual beli yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen, di mana individu itu berkumpul melakukan jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk rata-rata penggunaannya sendiri, aplikasi Shopee 6 12 detik diakses melalui smartphone 72,4% dan desktop 21,3%. Next. Untuk model yang kami gunakan menggunakan teknologi acceptance model untuk mengetahui penerimaan penggunaan teknologi informasi yang bermanfaat dan dapat dirasakan kemudahan penggunaan oleh pengguna. Next. Untuk penelitian terdahulu ANISA 2019 dengan judul analisis jalur faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan aplikasi dan website Shopee dalam belanja online pada mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan variabel yang digunakan sebagai berikut. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu norma-norma subjektif, relevansi pekerjaan, keyakinan sendiri komputer, persepsi pengendalian eksternal, kesukaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, kegunaan persepsi, dan minat perilaku. Next. Untuk peneliti yang kedua, Wahyuni Suara dengan judul analisis jalur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna dalam transaksi online pada Shopee. Variabel yang digunakan sebagai berikut. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi actual transaction, intention to transact, perceived risk, perceived usefulness, perceived ease of use, trust, satisfaction with past online transaction. Next. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan aplikasi Shopee untuk berbelanja online oleh mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Next. Baik, selanjutnya metode penelitian. Ada yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa FMIPA UB pengguna aplikasi Shopee. Objek penelitiannya adalah kemudahan penggunaan persepsian, perceived ease of use, kegunaan persepsian, perceived usefulness, perilaku behavior intention, dan perilaku pengguna use behavior mahasiswa FMIPA UB pengguna aplikasi Shopee. Sumber datanya data primer adalah kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa aktif FMIPA Universitas Brawijaya dengan kriteria pengguna Shopee. Langkah-langkah analisisnya dengan SPSS, yang pertama adalah merancang model berdasarkan konsep, yang kedua uji validitas dan reliabilitas kuesioner, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat memeriksa asumsi, yang kelima menduga parameter dan menghitung koefisien jarum, yang keenam memeriksa validitas model, yang ketujuh menguji hipotesis dan melakukan interpretasi. Ini langkah uji asumsinya ada uji normalitas, homogenitas, autokorelasi, dan cek multikolinearitas. Ini rumus-rumusnya. Yang pertama ada pengaruh langsung dan tidak langsung pada model jalur kami, yaitu ada P4, yaitu pengaruh langsung BI kepada UB. Yang kedua P3 kali P4, yaitu pengaruh tidak langsung PU kepada UB melalui BI. Yang ketiga P2 kali P4, pengaruh tidak langsung POU kepada UB melalui BI. Lalu yang keempat P1 kali P3 kali P4, pengaruh tidak langsung POU kepada UB melalui PU dan BI. Yang terakhir pengaruh total, yaitu penjumlahan seluruh pengaruh langsung dan tidak langsung. Lalu ada pengaruh residual, rumusnya PEI sama dengan akar dari 1 minus N kuadrat I. Lalu ada koefisien deterministik total, rumusnya N kuadrat M sama dengan 1 minus P kuadrat E1 hingga P kuadrat EP. Koefisien deterministik total ini gunanya untuk validitas model. Lalu ada juga validitas model yang lain menggunakan teori trimming, yaitu uji validasi koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan koefisien regresi. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Next. Berikut merupakan demografi dari 100 responden yang kami peroleh. Terlihat bahwa responden berasal dari berbagai angkatan dari 2018 sampai 2021 dan sebagian besar responden berasal dari angkatan 2019. Next. Sebelum menyebarkan kuesioner secara luas, kami melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap penelitian kami. Setelah diuji validitas, didapat bahwa item kedua-dua atau indikator UB1 tidak valid sehingga indikator ini dibuang. Next.
Setelah itu diuji reliabilitas diperoleh koefisien Cron-Bunch alpha sebesar 0,91 karena nilai koefisien ini lebih dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian kami dapat digunakan karena memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Next. Berikut merupakan deskripsi data berdasarkan konstruk kemudahan penggunaan persepsian dan konstruk kemudahan persepsian. Dapat dilihat bahwa seluruh data responden bernilai valid. Next. Berikut merupakan deskripsi data konstruk minat perilaku dan konstruk perilaku. Dapat dilihat bahwa seluruh data responden valid. Next. Hubungan antar variabel dapat dilihat pada diagram value yang tertera di layar. Dari diagram value ini dapat dibandingkan tiga model yang menghubungkan antar variabel sebagai berikut dapat dilihat di layar. Next. Untuk pengujian asumsi yang pertama yaitu asumsi normalitas, yaitu sebagai berikut. Kami menggunakan uji Pavlov-Smirnov. Dengan menggunakan uji ini kami dapat bahwa sebuah tidak distribusi normal, namun karena nilai masa yang digunakan dari 30, maka dengan data yang pusat kami dapat memasukkan sistem distribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas ragam dengan hipotesis sebagai berikut. Di uji ini dilakukan dengan melihat hubungan antar variabel independen dengan peristiwa hormon. Terlihat bahwa seluruh nilai signifikansi untuk seluruh variabel bernilai lebih dari 0,5 dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas ragam terpenuhi. Selanjutnya uji ada tidaknya korelasi dengan menggunakan Unit Watson. Kami melihat bahwa tidak terjadi dalam model. Ada tidaknya multikolinialitas terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka dapat kami simpulkan bahwa tidak ada multikolinialitas ragam. Selanjutnya dugaan parameter dari diagram jalur pada slide sebelumnya dan kita dapat tiga model. Model pertama kami definisikan model yang menggambarkan hubungan antara X dan Z1 atau PEO dengan PPU. Berikut merupakan output SPSS dari dugaan parameter. Hubungan antara variabel ini dan koefisien jalur yang ada di layar berdasarkan output SPSS tadi dapat diperoleh persamaan model 1 yaitu Z1I sama dengan 1,138 tambah 0,718 X I tambah epsilon I. Next. Selanjutnya model kedua kami definisikan sebagai menunjukkan hubungan antara PEOU, PPU dan D X Z1 dan Z2. Next. Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada diagram di layar koefisien jalur yang berpengaruh berdasarkan output SPSS tadi dapat kita peroleh sama dengan 2 yaitu Z2 sama dengan 0,2 tambah 0,9 Z1I tambah epsilon 2. Model ketiga kami definisikan sebagai model yang menghubungkan variabel DI dan PB atau Z2 dan D. Hubungan antara variabel tersebut dapat dilihat pada layar diagram di layar berdasarkan output SPSS setelah dilakukan pengukuran parameter dapat diperoleh koefisien jalur model dan FSP sehingga secara umum hubungan seluruh variabel dapat kita lihat dalam Selanjutnya dilakukan validitas model-model sebelumnya dengan koefisien determinasi total diperoleh 0,6739, berarti 67,39% informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dan error. Angka ini cukup besar sehingga model layak diinterpretasi. Next. Pengujian hipotesis terdapat di 3 model. Yang pertama, pengaruh kemudahan
terhadap kegunaan output seperti berikut. Next. Uji simultan kemudahan dan kegunaan terhadap minat perilaku seperti berikut. Lanjut. Uji parsial dengan output seperti berikut. Lanjut. Minat perilaku terhadap perilaku dengan output seperti berikut. Lanjut. Koefisien determinasi ketiga model seperti terlihat dalam tabel. Koefisien determinasi tertinggi berada pada model kedua. Lanjut. Pengaruh langsung dan tidak langsung ketiga model X ke Y dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,142, Z1 ke Y sebesar 0,287, Z2 ke Y sebesar 0,545. Lanjut. Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh signifikan terhadap penggunaan persepsian, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku berbelanja online. Kegunaan persepsian berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku dalam berbelanja online. Lanjut. Minat perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggunaan. Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku melalui penggunaan dan minat perilaku. Penggunaan persepsian berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku melalui minat perilaku, sedangkan minat perilaku berpengaruh secara langsung terhadap perilaku sebesar 0,545. Lanjut. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, penerapan analisis jalur menghasilkan model seperti berikut. Lintasan pengaruh yang signifikan dari kemudahan ke kegunaan ke minat perilaku ke perilaku. Variabel independen yang memberikan pengaruh terkuat terhadap perilaku pengguna Shopee adalah variabel minat perilaku. Lanjut. Berikut saran terhadap penelitian selanjutnya dan bagi Shopee. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.